Salam Hem. Video kali ini mempersingkat video saya mau moksa ditinjau dari sisi linguistik karena dianggap terlalu panjang. Kita akan mempersingkat video itu dalam video kali ini. Jika Anda ingin melihat video yang lebih panjang, Anda bisa melihat video saya mau moksa dari sisi linguistik. Video kali ini kita akan namakan dengan moksa dengan kata-kata. Apakah dengan kata-kata kita akan bisa moksa seperti Prabu Jayabaya, Sabda Palon, atau Dangyan Nirarta? Tentu saja tidak, karena definisi moksa saat itu adalah melenyapkan badan pada saat kita meninggalkan dunia ini. Kita tidak akan membahas moksa dari definisi itu. Kita akan menggunakan definisi moksa di mana dikatakan bahwa moksa berasal dari dua kata, yaitu moha dan kesaya. Moha artinya bingung dan kesaya artinya hancurkan. Jadi moksa adalah gabungan dua kata yang berarti hancurkan kebingungan. Kebingungan apa yang harus kita hancurkan? Yaitu kebingungan tentang pengetahuan kita terhadap diri kita yang sejati. Siapakah diri kita sebenarnya? Mari kita belajar moksa dengan langkah-langkah yang akan saya sampaikan dalam video ini. Sebagai generasi penerus leluhur kita harus mempelajari cara-cara untuk mencapai moksa. Dan kali ini saya akan memberikan 4 cara yang kita bisa berusaha lakukan untuk mencapai moksa. Kita harus sering mengulangi, saya mau moksa. Saya mau moksa. Jadi kalau kita terus mengulangi ini, berarti ada keinginan dalam diri kita bahwa kita mau moksa. Pastilah kita akan berusaha mencapai. Karena kita mau sesuatu, kita pasti akan berusaha mencapainya, bukan? Nah, ada 4 cara, catur marga, untuk belajar mencapai moksa. Cara pertama yang saya dapatkan adalah kita pahami dulu. Dari saya mau moksa, kata pertama adalah saya. Apakah Anda tahu artinya saya? Pernahkah Anda mempertanyakan apa artinya saya? Setelah saya teliti renungkan, adalah seperti yang dikatakan Sri Jelakani. Saya sebenarnya berasal dari kata kesaya, di mana huruf K-nya melunak. Contoh-contoh lain yang bisa saya sampaikan misalnya, kesatria menjadi satria, kesetra menjadi setra. Jadi huruf K-nya melemah. Jadi kesaya sebenarnya adalah kata dasar dari saya. Kalau kita kembalikan ke kata dasarnya, maka saya sebenarnya berarti hancurkan. Apa yang ingin kita hancurkan? Saya yang mana? Saya yang tidak nyata. Kita bukanlah saya ini. Buktinya banyak sekarang orang yang benci dengan penampilan fisiknya. Dia tidak mau mengakui bahwa dirinya jelek, hidungnya pesek, kulitnya hitam. Mereka lebih mau menghabiskan uang miliaran untuk mengubah saya yang di luar. Tetapi saya yang di dalam tetap tidak berubah. Siapakah saya yang di dalam? Dialah Atma. Aku bukanlah badan ini. Contoh, jika Anda mengatakan ini badanku, ini mataku, adalah sama dengan saat Anda mengatakan ini mobilku, ini rumahku. Aku bukanlah rumah itu. Aku berada di dalam rumah. Aku adalah penghuni rumah itu. Nah, menariknya, kata kesaya ini juga didapatkan dalam berbagai pustaka yang lain. Kesaya itu juga berarti penghuni dalam wastu sastra. Berarti cocok siapakah yang menghuni badan ini. Anggaplah badan ini sebagai rumah. Penghuninya siapa? Itulah dia. Jadi wastu sastra menyamakan saya dengan
penghuni, ke saya dengan penghuni. Sedangkan dalam Dharma Sastra dikatakan bahwa ke saya atau saya berarti kejatuhan raja. Kejatuhan raja. Kalau saya kaitkan, jika Anda tidak mengetahui tentang diri Anda, bisa saja kita terjatuh, tidak memahami, kita tersesat, kita bingung. Dalam Ayurveda, ke saya juga berarti penyakit, tetapi penyakit dalam sisi yang lain. Nah, mungkin kalau dalam zaman kita bingung, ya penyakit bingung, tapi bukan itu maksudnya dalam Ayurveda. Dengan mengetahui hal ini, kita kembali kepada bangsa Nusantara yang menciptakan bahasa Nusantara. Luar biasa, bukan? Hal-hal yang mereka sembunyikan atau kode-kode yang kita mulai pecahkan. Saya berarti hancurkan, hancurkanlah diri kita yang tidak nyata. Dalamilah dengan meditasi dan temukan siapa dirimu sendiri. Itulah artinya saya. Luar biasa, bukan? Bahasa Nusantara luar biasa kalau kita menilai dari sisi bahasa. Cara kedua, yaitu setelah kata saya mau moksa, kita pahami kata mau. Kira-kira menurut Anda, mau itu apa? Menurut saya, mau itu adalah sebuah keinginan. Mau mandi, mau bekerja, mau melakukan sesuatu. Mari kita bertanya, jika kita ingin melakukan sesuatu, ingin punya rumah, ingin melakukan sesuatu, apa kita harus menghancurkan dulu keinginan itu? Misalnya kita ingin punya handphone, kita hancurkan dulu handphonenya, atau kita ciptakan dulu keinginan sehingga kita bisa memiliki. Ciptakan, bukan? Jadi kita ciptakan dulu keinginan itu, bukan menghancurkan dulu apa yang kita akan hancurkan karena kita belum punya keinginan, bukan? Ciptakan dulu sebuah keinginan, pelihara keinginan itu, kemudian hancurkan hal-hal yang akan menghalangi kita mencapai keinginan itu. Di sini kode rahasia dari bahasa Nusantaranya adalah 3 huruf, M, A, dan U. Saya sudah pernah membahas dalam video awal saya. Dalam keyakinan agama Hindu, proses penciptaan atau menciptakan sesuatu dikaitkan dengan energi penciptaan atau dinamakan Brahma. Menciptakan, sang pencipta. Energi penciptaan Brahma ini disimbolkan dengan huruf A. Jadi A sama dengan Brahma. Kemudian pemeliharaan dalam aspek keyakinan Hindu adalah Wisnu yang dikodekan dengan huruf U. Jadi kalau kita memelihara keinginan, cukup dengan mengingat U, akan terpelihara semua keinginan kita karena Dewa Wisnu akan melindungi apa yang kita inginkan, memberikan kita kekayaan melalui saktinya Dewi Laksmi dan sebagainya. Dan jika ingin melebur hal-hal yang tidak sesuai, misalnya dosa-dosa ataupun hal-hal yang tidak sesuai, maka itu adalah tugas peleburan Dewa Siwa, yaitu dikodekan dengan huruf M. Jadi kalau kita berusaha menyusun kata mau ini dengan tepat, seharusnya bukan peleburan dulu, tetapi penciptaan kita pelihara dan lebur yang tidak perlu. Sehingga kata mau harus kita bentuk dan asosiasikan menjadi aum. Jadi mau yang bersifat materi berubah menjadi aum yang bersifat spiritual, ya. Mau mandi, aum mandi. Maksudnya apa? Jika kita merubah dalam pikiran kita mau sama dengan aum, maka saat kita mau mandi, kita katakan aum mandi. Jika kita mentransformasikan kata mau menjadi aum, maka setiap kita ingin melakukan sesuatu akan berubah menjadi sesuatu yang lebih suci, karena aum itu adalah simbol dari Yang Maha Kuasa. Pada saat Anda ingat mau mandi, berubah menjadi
Aum mandi. Mungkin saja Anda akan menyanyikan Gangga Cayamuna Cewa Godawari Saraswati Narmade Sindhu Kaweri Jalesmin Sanidim Kuru. Nah, kalau Anda menyanyikan lagu-lagu seperti itu di kamar mandi tidak apa-apa Anda lama-lama. Jangan takut ada jin atau apa di kamar mandi, tidak. Oleh karena itulah orang-orang yang berkeyakinan agama Hindu banyak membuat tempat untuk menyucikan diri. Sehingga pada saat dia mandi lama-lama, dia bisa menyanyikan lagu-lagu yang lain. Puskara Dhyani Tirtani Gangga Diaha Saritas Tata Agat Cantu Pawitrani Snana Kale Sadamama. Bayangkan, aum mandi. Anda menyucikan diri Anda. Bukankah Anda akan belajar moksa? Kemudian Anda mau bekerja. Anda teringat lagi, Tuhan, aku mau bekerja. Anda akan menutup mata sebentar. Wakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirwignam Kurume Dewa Sarwa Karye Susarwada. Alangkah indahnya jika mau berubah menjadi aum. Semua kegiatan Anda disucikan, bukan? Itulah hebatnya. Kode-kode rahasia dalam bahasa Nusantara. Banyak sekali kode-kode rahasia jika kita mau menggalinya dari sisi bahasa. Saya mau mati, aum mati. Tidakkah Anda akan ingat dengan Bhagavad Gita? Bhagavad Gita mengatakan, jika engkau mengingat aku terutama saat nafas terakhir, engkau akan mencapai diriku. Jadi, jika Anda ingat mau menjadi aum, sudah pasti kita belajar moksa. Dan saya yakin, suatu kebiasaan akan membuat kita mengucapkan dengan tidak sengaja. Kami pernah membantu seorang turis dari Korea yang mengalami kecelakaan dan lukanya sangat parah di kepala. Dan darahnya bercucuran. Kami membantunya karena itu malam hari tidak ada yang menolong, tergeletak di jalan. Jadi kami bersama Pak Sadia, supir pada saat itu, membawanya ke rumah sakit di Denpasar. Anda tahu apa yang dia katakan selama dalam perjalanan? Yang dia katakan adalah kebiasaannya dia mengumpat. Shit, 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 shit. Terus tidak henti-hentinya dia mengatakan hal itu. Menurut Bhagavad Gita, jika orang itu meninggal, pasti dia akan mencapai shit. Anda tahu artinya shit? Tai. Mungkin dia akan menjadi cacing. Nah, mari kita biasakan mengatakan mau menjadi aum. Inilah cara kedua untuk belajar moksa. Mulai sekarang Anda dan saya, kita semua belajar mengatakan saya aum bekerja, saya aum mandi, dan nanti di nafas terakhir saya aum mati. Pasti kita moksa. Cara ketiga, gabungkan kata saya dan mau. Saya mau, tetapi saya bukan ke saya hancurkan, saya dalam bahasa Nusantara, saya. Kalau kita gabungkan saya bahasa Nusantara dengan aum, maka akan menjadi saya aum atau saya om. Dalam keyakinan Hindu, saya om sudah biasa. Maksud saya, Anda banyak bisa menemukan kata-kata seperti ini dalam Weda. Contohnya, Aham Brahma Asmi. Siwoham. Apa makna kata-kata ini? Bukankah sama dengan saya om? Waduh, orang Hindu mempersekutukan Tuhan. Aku Siwa, aku Brahma. Waduh, kualat nih orang-orang Hindu. Bukan begitu ya? Bukan. Anda tidak memahami filsafat Hindu. Kalau Anda mengatakan seperti itu, Anda penuh ego. Anda hanya mengarah kepada diri Anda sendiri, bukan begitu caranya. Filsafat Hindu ada lagi yang harus Anda buka atau kita buka.
Apa itu? Tat, Tuam, Asi. Pada saat Anda mengatakan Siwoham, transformasikanlah hal itu kepada Tat, Tuam, Asi. Artinya dia adalah kamu. Dengan demikian, maka Siwoham, Siwo Tuam, Anda semua adalah Siwa. Bukankah Anda akan menjadi hebat? Anda bisa berada di mana-mana, bukan? Melampaui kemampuan badan Anda. Anda bisa berada dalam ribuan orang. Karena semuanya adalah Anda adalah mereka. Dengan mempelajari prinsip Siwoham dan Tat Tuam Asi, maka Anda akan dengan setulus hati melayani pengemis yang lapar di jalanan, yang tubuhnya kotor, tidak pernah mandi. Mungkin Anda akan rela menyuapi dia atau memandikan mereka jika Anda benar-benar menghayati Tat Tuam Asi Siwoham. Kamu adalah dia adalah Siwa. Jadi prinsip Aham Brahma Asmi atau Siwoham atau saya Aum harus kita transformasikan keluar, sehingga kita tidak menjadi besar kepala, egois, ya. Kita akan justru melayani setiap manusia dengan setulus hati. Melayani manusia adalah melayani Tuhan. Bukankah kita akan moksa? Ya, kita akan belajar moksa dengan benar-benar melakukannya. Tetapi kalau Anda pamrih, menolong orang dengan pamrih, ya tentu saja itu bertentangan dengan Bhagavad Gita. Kita mungkin akan kecewa, tidak mencapai. Setiap orang yang berharap akan apa yang dia kerjakan, bisa saja orang itu akan kecewa dan tidak akan mendapatkan kepuasan batin. Lalu cara terakhir adalah kembali merenungkan mau saya. Kata saya mau, kita renungkan menjadi mau saya. Mau saya apa sih? Ya. Jadi mau kita apa? Nah, di sini lagi hebatnya bahasa Nusantara. Jika Anda perhatikan, ada dua kata, mau saya. Mari kita kembali ke definisi yang tadi. Mau saya. Ya, kita kupas dulu kata mau. Saya pelajari bahwa pada bahasa Nusantara, kata au cenderung dirubah menjadi o. Contohnya adalah aum menjadi om. Au, o. Contoh lain, Draupadi, Dropadi. Au menjadi o. Saudara, saudara. Jika kita ikuti kecenderungan ini, maka seharusnya mau menjadi mo. Contoh yang lain, Gautama, Gotama. Ya. Jadi kalau kita rubah, Gautama, Gotama, mau, mo. Gautama, Gotama, mau, mo. Selesaikan dulu satu kata, berarti mau berubah menjadi mo. Anda paham bukan? Kedua, saya, mau saya. Tadi saya sudah katakan saya berasal dari kata dasar ke saya, bukan? Hancurkan, bukan? Anda paham ya? Kalau tidak, putar lagi videonya. Saya berasal dari ke saya. Jadi sebenarnya mau saya sendiri sudah menjawab apa yang dikatakan guru saya. Guru saya kalau mau saya moksa, hilangkan mau sayanya, sisakan moksanya. Mau saya pergi, hilangkan mau saya, pergi aja. Mau saya moksa, moksa aja, jangan mau terus. Kapan moksanya? Nah, lalu untuk menghilangkan mau saya, kembalikan ke kata-kata dasarnya itu, di mana mau menjadi mo, saya seharusnya menjadi ke saya, bukan? Mo ke saya, Anda gabungkan moksha. Dengan hanya mengatakan mau saya, jika Anda paham dengan dua kata Nusantara yang super hebat ini, Anda sudah moksa, belajar moksha. Nah, oleh karena itu,
Jangan merendahkan nenek moyang kita. Leluhur kita bangsa Nusantara itu hebat. Mereka menyembunyikan kode-kode rahasia dalam bahasa Nusantara yang kita tidak pahami. Dan saya dapatkan setelah sembahyang. Ternyata saya kaget. Ternyata mau saya itu moksa. Jadi moksa mau saya moksa. Salam Hem. Saraswati Maha